Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku. Kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari manhwa yang berjudul Solo Leveling. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton dulu part sebelumnya ya guys, biar makin asik nontonnya. Yoi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Beru terus menyerang Archlich itu sendirian, tanpa ampun. Dan akhirnya, Beru berhasil menumbangkan Archlich itu sendiri. Para hunter pun dibuat kaget oleh kekuatan Beru, karena Beru dapat dengan mudah mengalahkan Archlich itu sendirian. Ketika Archlich itu mati, pasukan undead pun ikut mati menghilang. Jongsu berpikir, kalau Sung Jinwoo tidak ikut raids, dia hanya perlu mengirim Beru untuk menyelesaikan raids itu sendirian. Karena memang kekuatan Beru sangatlah kuat. Bawahan Jongsu langsung menyarankan Guild Knight agar bekerja sama dengan Hunter Sung Jinwoo. Lalu Jongsu mengatakan kalau bekerja sama dengan guild baru itu akan menjadi masalah MNA. Mimin juga masih belum tahu ya MNA itu apa. Kemudian, bawahannya mengatakan kalau dia hanya bercanda mengenai kerjasama itu. Dan dia pikir kalau Hunter Sung Jinwoo tidak membutuhkan mereka, karena dia sendiri saja sudah bisa menyelesaikan raid sendirian. Lalu, Jongsu mengatakan, apakah Jinwoo bisa melakukan aktivitas guild dengan melanggar hukum? Karena yang kita ketahui, syarat memasuki dungeon adalah jumlah dari anggota raids itu. Dan kini, Jinwoo dengan guildnya hanya berdua dengan Yujin. Dengan kata lain, kalau Guild Knights kekurangan kekuatan, sedangkan Ahjin Guild kekurangan anggota, itu akan menjadi solusi terbaik untuk bekerja sama. Lalu, kita berpindah pada sisi sekolah. Diperlihatkan bahwa kondisi di luar sekolah kini sudah banyak orang yang sedang menunggu anaknya yang masih terjebak di dalam sekolah. Tapi, mereka tidak dapat memasuki sekolah tersebut. Karena terlalu berbahaya apabila mereka masuk ke dalam sekolah. Dan Jinwoo kini sedang berbicara dengan Gogunhe. Gogunhe mengatakan kalau ada 213 siswa yang berhasil menyelamatkan diri. Dan yang berhasil diselamatkan tim penyelamat berjumlah 10 orang. Tapi, sisanya yang tidak dapat melarikan diri tidak bisa diselamatkan. Kemudian, Gogunhe memberikan data grafik kemunculan gate yang baru-baru ini muncul di Seoul. Dan bukan hanya di Seoul saja keanehan itu terjadi. Di seluruh dunia juga baru-baru ini muncul banyak gate. Dan juga, dengan banyaknya hunter yang mendapatkan pembangkitan ulang, semakin banyak muncul gate, semakin banyak juga hunter yang dibangkitkan kembali. Kemudian, Jinwoo menanyakan hal apa yang ingin Gogunhe sampaikan padanya. Gogunhe mengatakan kalau Jepang, Amerika, Cina, Rusia, Perancis, Inggris, Jerman, dan Timur Tengah, mereka semua memberikan dokumen permintaan resmi untuk kontak dengan Hunter Sung Jinwoo. Dan Gogunhe mengetahui kalau Jinwoo sempat menemui orang asing secara tidak resmi. Tapi, faktanya asosiasi Hunter juga tidak punya kekuatan untuk menghentikan mereka. Dan tugas asosiasi Hunter hanya menjaga informasi Hunter yang diminta. Keputusan tetap ada di tangan Jinwoo sendiri. Karena ketika seorang Hunter meninggalkan negaranya, yaitu Korea, Gogunhe merasa Korea tidak bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Lalu, mereka pun sampai di rumah sakit tempat Jin Ah dirawat. Tapi, sebelum Jinwoo pergi, Gogunhe mengatakan kalau asosiasi akan menawarkan apapun yang Jinwoo inginkan, agar Jinwoo tetap tinggal di Korea. Gogunhe melanjutkan perkataannya, kalau Korea sudah kehilangan Hunter Rank S yang ketiga kalinya. 2 dibunuh oleh monster, dan 1 lagi pindah ke Amerika. Bahkan,
Asosiasi Hunter hampir tidak bisa berdiri lagi. Dan Gogunhe hanya melakukan yang dia bisa untuk menjalankannya dengan benar. Gogunhe sekali lagi memohon pada Jinwoo untuk mengatakan apapun yang Jinwoo inginkan, agar Jinwoo tetap bertahan di Korea. Kemudian, Jinwoo hanya meminta satu permintaan, yaitu Gogunhe harus mengizinkan Jinwoo memasuki gate sendirian. Gogunhe pun sangat kaget mendengarnya, dan mengatakan, apakah Jinwoo akan melanggar aturan jumlah anggota Reds? Jinwoo pun mengiyakan perkataan Gogunhe. Lalu, Gogunhe menjelaskan bahwa jumlah minimum Reds berguna untuk keamanan para Hunter, yang berguna untuk mencegah Hunter mati karena asal memasuki gate. Lalu, tiba-tiba Gogunhe baru kepikiran alasan Jinwoo membuat guild. Karena dia ingin melakukan raids dengan mengatasnamakan guildnya. Lalu, Jinwoo mengatakan, apakah permintaan Jinwoo sulit untuk Gogunhe? Gogunhe mengatakan, kalau itu memang sulit, tapi tidak mustahil. Dan mengatakan, kalau dia akan mengurus masalah itu. Kemudian, panel berpindah pada sosok Sohyun. Tiba-tiba, Yujin sudah menelpon Sohyun dan mengajak Sohyun untuk bergabung dengan guildnya. Sohyun heran, mengapa tiba-tiba Yujin membicarakan tentang guild? Lalu, Sohyun mengatakan, apakah Yujin ingin mengajak Sohyun bergabung dengan guild yang bahkan belum diresmikan? Dan apakah Yujin sedang ditipu oleh orang aneh? Lalu, Yujin mengatakan, kalau Sohyun akan terkejut ketika melihat siapa orang aneh itu. Singkat cerita, kini Sohyun akhirnya bertemu dengan Jinwoo. Lalu, Jinwoo mengatakan pada Yujin, apakah orang ini yang Yujin pikirkan untuk direkrut? Sohyun pada Jinwoo. Dan Sohyun beneran terkejut ketika melihat Sung Jinwoo di hadapannya. Lalu, Jinwoo menanyakan pada Sohyun, apakah Yujin sudah memberitahu semuanya? Sohyun mengatakan, kalau Yujin membutuhkan anggota sebagai pendiri. Jinwoo bertanya pada Sohyun, apakah dirinya tidak keberatan apabila berita soal dirinya yang bergabung dalam guild milik Jinwoo tersebar luas. Sohyun pun tidak memasalahkan itu. Dan akhirnya mereka menyetujuinya. Tiba-tiba Sohyun meminta Jinwoo agar berfoto dengannya untuk diupload di Instagram miliknya. Lalu panel berpindah pada kantor Asosiasi Hunter. Terlihat mereka sedang rapat membahas sesuatu. Dan ternyata mereka kini sedang membahas permintaan Jinwoo pada Gogunhe kemarin. Yang dimana mereka tidak terima kalau makhluk summon dihitung sebagai anggota. Dia merasa kalau hal itu tidaklah masuk akal. Dan dia mengatakan kalau Asosiasi Hunter harus bertindak secara adil. Bahwa kalau seperti itu, sama saja asosiasi memihak pada Hunter Sung Jinwoo. Dia pun meminta Gogunhe untuk menjelaskannya. Lalu, Gogunhe mengatakan kalau itu adalah hak istimewa. Dan dia ingin menanyakan sesuatu pada mereka. Raids dengan Hunter berisi 20 Hunter rank A dan One Man Hunter Sung Jinwoo. Kalau kalian mengirim mereka ke lokasi terjadi dungeon break, kalian akan pilih yang mana? Dan semua orang yang ada di sana tidak bisa menjawab pertanyaan Gogunhe. Lalu, Gogunhe mengatakan lagi, kalau seluruh dunia menginginkan Hunter Sung Jinwoo pindah ke negara mereka. Dan dalam situasi seperti ini, bukankah kalian ingin Hunter Sung Jinwoo untuk menetap di Korea? Contohnya, Hwang Dong-soo. Apa kalian akan mengulangi hal yang sama? Kalau menurut kalian perlakuan spesial ini tidak adil, maka ketika Get S-Class muncul, kalian pikir siapa yang akan melindungi kalian semua? Pikirkanlah baik-baik. Gogunhe sayang banget ya sama Jinwoo, ngapa? Diperlihatkan bahwa foto para member Ahjin Guild sudah tersebar di Instagram. Dan kini, Cha Hae-in sudah melihat foto itu. Dan dia langsung gemeteran
melihat Jinwoo bersama wanita lain. Lalu panel berpindah pada MC ganteng kita. Diperlihatkan, kini Yujin dan Jinwoo akan memulai raids pertama mereka dengan Ah Jin Guil. Yujin sangat kaget ketika melihat gate yang sangat besar di hadapannya. Lalu, Jinwoo mengajak Yujin untuk memasuki gate tersebut. Tapi, banyak sekali reporter yang datang untuk melihat debut Ah Jin Guil. Dan terlihat, di sana ada Woo Jin-cho yang akan mengawasi raids Jinwoo di sana. Jinwoo mengatakan, bukankah informasi mengenai Jinwoo sudah dijaga oleh asosiasi? Lalu, Jinchul mengatakan, walau informasi tentang Jinwoo dijaga dengan baik, tapi informasi mengenai gate tidak bisa disembunyikan. Jinchul memerintahkan Jinwoo untuk berhati-hati dengan sosial media. Jinwoo pun mensummon pasukan bayangannya untuk diukur tingkat kekuatan para pasukan tersebut. Dan ternyata, makhluk summon itu semua rata-rata berada di rank B atas, yang dimana itu sudah memenuhi persyaratan untuk memasuki gate A class. Tapi, ternyata Jinchul ingin ikut memasuki gate tersebut. Karena Gogunhei meminta Jinchul untuk mengawasi raids kali ini. Lalu, mereka masuk ke dalam gate tersebut. Dan terlihat, wajah Jinchul langsung memucat ketika melihat pertarungan para pasukan bayangan milik Jinwoo. Yang dimana, Jinchul berpikir kalau Jinwoo tidak perlu melakukan apa-apa. Karena pasukan bayangannya sudah lebih dari cukup. Bahkan, seorang hunter seperti Jinchul pasti akan kesulitan untuk melawan monster. Tapi berbeda dengan Jinwoo yang memiliki energi sihir dan pasukan bayangan yang sangat kuat. Dengan pasukan bayangan yang lebih dari jumlah monster dungeon, membuat raids itu menjadi mudah untuk Jinwoo. Terutama, Jinwoo memiliki Igris yang kekuatannya setara dengan hunter ranking tinggi. Ditambah, kini Igris menggunakan senjata baran yang dapat mengeluarkan sihir petir yang membuat kekuatan Igris makin tinggi. Jinchul berpikir kalau Igris melebihi hunter rank A. Dan terlihat Jinwoo sedang memarahi pasukan bayangannya yang malas-malasan. Jinchul akhirnya mengetahui mengapa Jinchul diperintahkan Gogunhei untuk memperhatikan Jinwoo. Karena Jinwoo bukan hanya sekedar one man raids. Kemudian mereka kini sedang menghadapi bos dungeon tersebut. Kemudian Jinwoo menarik pasukan bayangannya yang tidak melakukan pekerjaan. Dan Jinchul bertanya, mengapa Jinwoo menarik pasukannya? Karena menurut Jinchul, makhluk summonnya sudah cukup untuk mengalahkan bos dungeon itu. Jinwoo pun menjawab, kalau terlalu mengandalkan makhluk summon, ketajamannya akan menghilang. Dan Jinwoo langsung melesatkan serangannya pada bos dungeon tersebut. Lagi-lagi, Jinchul dikagetkan dengan apa yang dia lihat sekarang. Karena Jinwoo dapat mengalahkan bos dungeon tersebut hanya dengan sekali serangan. Terlihat, kini Jinwoo sudah naik level. Dan banyak juga skill yang ikut naik level. Yang paling penting adalah Shadow Extraction. Delaynya berkurang 1 jam. Yang berarti, apabila skill itu terus naik level, maka kemungkinan ke depannya skill tersebut tidak ada delay lagi. Dan dapat digunakan terus-menerus. Kemudian, Jinchul dibuat kaget lagi oleh Jinwoo. Di mana Jinwoo kini sedang membangkitkan bos dungeon yang baru saja dibunuh olehnya. Dan ternyata, bos tersebut memiliki rank Elite Knight. Dan ukurannya juga lebih kecil dari sebelumnya. Kemudian, Jinwoo memberikan nama Jima pada monster tersebut. Karena dungeon hampir hancur, maka mereka memutuskan untuk keluar dari dungeon tersebut. Dan terlihat, sudah banyak reporter yang menunggu Jinwoo keluar dari gate. Namun, wajah Jinchul masih saja memucat karena sangat terpukau oleh kemampuan Jinwoo. Sampai akhirnya
Jinchul melaporkan kejadian itu pada Go Gun-hye. Go Gun-hye mengatakan, kalau sampai veteran hunter seperti Jinchul dibuat terheran, berarti kemampuan Jinwoo memang sudah tidak diragukan lagi. Lalu, Jinchul mengatakan, kalau itu bukanlah one man rage, melainkan pembantaian. Jinchul pun pamit pergi karena sudah selesai melaporkan hal itu pada Go Gun-hye. Go Gun-hye berpikir, kalau Jinwoo bukanlah one man rage, melainkan one man guild. Dan Jinwoo sendirilah guildnya. Kemudian panel berpindah di Jepang, di mana banyak sekali warga yang sedang kaget melihat sesuatu. Yang ternyata kini sedang muncul sebuah gate yang sangat besar di atas jalanan kota. Lalu ada seseorang yang sedang membicarakan Draw Sword Guild. Dan ternyata kini Draw Sword sudah kehilangan pamornya dari guild terkuat di Jepang, karena sudah kehilangan 7 hunter yang es mereka. Lalu member Draw Sword itu mengatakan kalau kedua guild besar di Jepang akan bersatu untuk mengalahkan Draw Sword. Guild yang bersatu itu adalah Demon dan Snow Mountain. Dan apabila mereka beneran bersatu, maka Draw Sword sudah dipastikan akan kalah, ucap Sugimoto. Dan kini mereka sedang menghadiri sebuah rapat yang membahas gate besar yang muncul di Tokyo. Diperlihatkan ada seseorang yang sedang marah karena muncul gate S-Class, tapi pihak asosiasi hunter tidak melakukan tindakan pencegahan sama sekali. Dan dia meminta agar cepat melakukan sesuatu untuk menghindari terjadinya dungeon break. Lalu dia menyarankan untuk meminta bantuan pada hunter level negara. Lalu ada seseorang yang menyarankan untuk meminta bantuan kepada Thomas Andre. Dan si kacamata mengatakan kalau biaya untuk menyewa Thomas Andre saat ini tidaklah cukup. Dan karena seluruh dunia sedang terjadi banyak gate yang bermunculan, maka menyewa hunter seperti Thomas Andre akan lebih sulit, karena persaingan harga akan meningkat. Lalu, di saat mereka sibuk mendebatkan hal itu, seketika Sugimoto mengatakan, kalau dirinya diberi uang yang cukup, maka dia akan membawakan hunter yang sekiranya bisa menahan gate rank S itu. Dan hunter yang dimaksud adalah Master Barrier, Yuri Orlov. Dan dia akan pergi meminta bantuan dari Yuri Orlov. Lalu, panel berpindah pada MC ganteng kita. Saat ini, Jinwoo sudah berada di level 101, di mana syarat dari kunci dungeon yang ada pada dirinya sudah bisa dipenuhi. Lalu, di saat Jinwoo sampai di kantornya, tiba-tiba Jinwoo bertemu dengan Cha Hae-in di parkiran itu. Cha Hae-in terlihat kaget ketika ketahuan oleh Jinwoo dan berniat untuk kabur dari sana. Tapi, tiba-tiba Jinwoo sudah berada di dekat Cha Hae-in. Lalu, Jinwoo mengatakan, mengapa Cha Hae-in malah berusaha kabur ketika melihat Jinwoo? Dan ada keperluan apa datang ke kantor guild Jinwoo? Lalu, Cha Hae-in menunjuk sesuatu dan mengatakan kalau mobilnya tertinggal di sini dan ingin mengambil mobilnya kembali. Lalu, Cha Hae-in menanyakan, apakah Jinwoo mau berbicara sebentar dengannya? Di pikiran Cha Hae-in, dia sangat ingin menanyakan hubungan antara Jinwoo dan Sohyun. Tapi, Cha Hae-in tidak berani mengatakannya. Jadi, Cha Hae-in hanya menyampaikan pesan yang diberikan Byung-gu padanya. Kalau Byung-gu sempat menghampiri dirinya dan menyampaikan sesuatu tentang kekuatan yang dimiliki Jinwoo. Sebelum Cha Hae-in melanjutkan omongannya, Jinwoo mengajak Cha Hae-in untuk berbicara di dalam kantornya saja. Cha Hae-in lalu menceritakan bahwa Byung-gu menitipkan pesan untuk Jinwoo. Kalau Jinwoo harus berhati-hati dengan kekuatannya sendiri. Bahwa seseorang telah menarik Byung-gu ke dalam kegelapan tanpa batas. Tapi yang kembali hidup tidak seperti dirinya lagi. Kesadaran dan pikirannya tetap ada, tapi matanya terasa gelap dan bergerak sesuai keinginannya.
Namun, perasaan bahagia ketika melayani Jinwoo disusul dengan ketakutan bahwa kekuatan itu terlalu kuat dan juga terlalu mengerikan. Dan seharusnya Jinwoo juga menyadari hal itu. Ingatlah, prajurit asli Hunter Sung Jinwoo. Prajurit aslinya. Nggak dilanjut omongannya, sialan. Singkat cerita, kini Jinwoo sedang berada di dalam dungeon. Tapi Jinwoo terus memikirkan perkataan Cha-Hae-in lalu. Kemudian Yujin berkata pada Jinwoo, kalau makhluk summon Jinwoo bisa bergerak sendiri. Contohnya seperti sekarang, saat Jinwoo beristirahat dan makhluk summonnya lah yang melakukan pekerjaannya sendiri. Lalu Jinwoo mengatakan kalau itu tidak benar, karena Jinwoo sendiri harus mengawasi mereka. Kalau mereka tidak diawasi, Jinwoo sendiri tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kemudian Jinwoo jadi terpikirkan untuk memantau pasukan Shadow-nya yang sedang dia sebar. Dan Jinwoo langsung melihat kegiatan yang Beru lakukan. Ternyata Beru saat menjaga Jin-Ah malah asik nonton drakor. Jinwoo pun agak sedikit kesal karena Beru malah keasikan nonton drakor. Ada aja Beru kelakuannya. Dan Jinwoo lanjut memantau yang lainnya, seperti ibunya, Ketua Baik, dan Jong-in. Ketika Jinwoo melanjutkannya, ternyata malah di Cha-Hae-in. Dan ternyata Cha-Hae-in sedang mandi. Wah bangke, menang banyak ini Jinwoo. Sontak wajah Jinwoo langsung memerah setelah melihat itu. Yujin pun ikut kaget dengan perilaku Jinwoo. Lalu Yujin menanyakan pada Jinwoo soal berita kemunculan Gate Rank S di Jepang, yang katanya kurang dari 3 hari akan terjadi dungeon break. Dan sepertinya Jepang mengumpulkan semua hunter terbaik di dunia. Lalu Yujin menanyakan apakah pihak Jepang ada yang menghubungi Jinwoo soal itu. Jinwoo mengatakan kalau dia sempat dihubungi pihak Jepang. Tapi ada hal yang lebih penting yang akan Jinwoo lakukan, yaitu masuk ke dalam dungeon ganda lalu. Kemudian panel berpindah pada sosok Yuri Orlov. Diketahui Yuri Orlov adalah hunter kuat berlevel negara. Dan terlihat bahwa sepertinya pihak Drawsword sedang melakukan negosiasi dengan Yuri Orlov untuk meminta bantuan padanya. Lalu Yuri mengatakan, apakah benar kalau Hunter Rank S yang bisa digerakkan kini hanya tersisa 6 orang saja? Lalu Sugimoto mengatakan kalau itu benar, karena banyak bermunculan Gate A-Class di Jepang. Jadi setidaknya satu Hunter Rank S harus ikut serta dalam Gate Rank A tersebut. Dan kini hanya tersisa 6 Hunter Rank S yang dapat digerakkan. Lalu Yuri sangat meremehkan mereka, karena hanya tersisa sedikit hunter tingkat tinggi yang memungkinkan kalau hal itu tidak akan bisa mempertahankan negara mereka. Dan Yuri langsung memberi harga 3,6 miliar dolar per tahun pada Jepang. Berarti 10 juta dolar per hari. Kalau Jepang menyetujuinya, Yuri akan memastikan bahwa gate tersebut akan aman selama yang Jepang inginkan. Sugimoto pun sangat kaget mendengar harga yang diajukan Yuri tersebut. Yuri menegaskan kembali kalau harga segitu tidak sebanding dengan menyelamatkan negaranya, yaitu Jepang. Bahkan, harga yang Yuri ajukan jauh lebih murah daripada harga Thomas Andre. Kemudian, 2 hunter lainnya mengira kalau Yuri sedang meremehkan mereka, karena mereka tidak mengerti bahasa yang Yuri ucapkan. Lalu, Yuri menanyakan kembali pada Sugimoto, bagaimana? Apakah kalian menyetujuinya dengan membayar 10 juta dolar per hari demi negara mereka? Atau lebih memilih menelantarkan negara mereka sendiri? Yuri mengetahui kalau kondisi Jepang
saat ini sangat kritis. Lalu, Sugimoto menanyakan kembali, apakah Yuri sangat yakin kalau dia dapat menahan dungeon tersebut? Yuri pun menjawab, tentu saja, jauh lebih menguntungkan menyewa dirinya dibanding menyewa ratusan kroco seperti mereka yang ada di belakang Sugimoto. Si Jabrik dan wanita itu menyadari kalau mereka sedang diremehkan oleh Yuri. Tapi, tiba-tiba Yuri mengeluarkan skill miliknya dan mengatakan kalau mereka tidak ada yang boleh bergerak tanpa izin darinya. Ternyata, Yuri sengaja mengurung mereka dalam barrier miliknya untuk menunjukkan betapa kuatnya barrier miliknya pada Sugimoto. Sugimoto pun menyetujuinya, tapi dia akan mempertimbangkan terlebih dahulu pada pihak Jepang. Lalu, panel berpindah pada MC ganteng kita. Diperlihatkan bahwa Jinwoo sedang pamit pergi pada ibunya. Ibunya berkata, kalau Jinwoo tidak perlu mengkhawatirkan ibunya. Lalu Jinwoo mengiyakan ucapan ibunya dan berkata, kalau dia ada janji dan akan segera kembali nanti. Diketahui bahwa Jinwoo kini akan pergi menuju dungeon ganda berada yang pintunya akan terbuka beberapa saat lagi. Dan ternyata lokasi gate tersebut ada di sekolah Jin A berada. Lalu Jinwoo ditahan oleh seseorang staf dari asosiasi Hunter. Jinwoo pun menanyakan, sudah berapa lama sejak gate itu muncul? Staf itu mengatakan kalau gate itu sudah 3 hari kemunculannya. Lalu Jinwoo menanyakan, apakah sudah ada hunter yang masuk ke dalam? Staf itu mengatakan kalau sudah ada yang masuk sekitar 2 jam yang lalu. Kemudian Jinwoo langsung memerintahkan staf itu untuk menghentikan raids itu, karena raids ini sangatlah berbahaya. Dan kalau tidak dihentikan sekarang, semuanya akan mati. Lalu staf itu kaget, karena tim asosiasi Hunter sudah mengukur tingkat sihir gate tersebut yang berada di rank C. Tanpa basa-basi, Jinwoo langsung memasuki gate tersebut dan akan memerintahkan Hunter yang di dalam untuk segera mundur. Sontak para staf di sana kaget melihat perilaku Jinwoo dan meminta Jinwoo untuk menjelaskannya dulu. Tapi Jinwoo mengatakan kalau sudah tidak ada waktu lagi untuk menjelaskannya. Dan terlihat kini pasukan Hunter itu sudah tiba di sebuah pintu, yang dimana pintu itu adalah pintu masuk gate yang Jinwoo tuju. Beruntungnya pintu itu masih tertutup dan tidak bisa dibuka oleh mereka. Di saat mereka sedang memikirkan cara memasuki pintu tersebut, tiba-tiba Jinwoo muncul di belakang mereka dengan mengatakan kalau di balik pintu itu adalah sebuah perangkap. Lalu para hunter itu mengatakan, bagaimana Jinwoo bisa tahu? Jinwoo menjawab kalau dia seorang survivor double dungeon. Mereka pun bingung mendengar perkataan Jinwoo. Tapi ada seseorang yang menyadari kalau pria itu adalah Hunter Sung Jinwoo. Jinwoo berkata kalau di dalam tempat itu sangat berbahaya. Dan mulai dari sini, biar Jinwoo yang menggantikan mereka di sana. Dan mereka diminta Jinwoo untuk kembali. Ternyata pintu tersebut tidak bisa terbuka karena harus menggunakan sebuah kunci. Lalu Jinwoo mengeluarkan kunci yang dia miliki. Kemudian pintu besar itu baru bisa terbuka. Sontak para hunter dibuat kaget karena sebelumnya pintu itu tidak bisa dibuka oleh mereka semua. Lalu ada seorang kroco batu yang mengatakan kalau dungeon ini sudah dibeli dan dikhususkan untuk Bravery Guild. Jadi Jinwoo tidak punya hak untuk menyuruh mereka kembali. Lalu Jinwoo karena kesal melihat kroco-kroco batu itu mengatakan kalau dia tidak akan memperingati mereka lagi dan mempersilahkan mereka untuk memasukinya. Lalu kroco itu pun beneran masuk. Tapi sistem mengeluarkan sebuah notif kalau seseorang tanpa kunci memasuki wilayah mereka.
dan akses ditolak. Tiba-tiba muncul kesatria patung di hadapan Kroco itu yang ingin menyerangnya. Beruntungnya, Jinwoo langsung menarik tubuh Kroco itu dan berhasil menghindari serangan tersebut. Lalu Jinwoo mengatakan, kalau yang ada di dalam sana monsternya seperti itu semua, apa kalian akan tetap masuk? Jinwoo memerintahkan mereka untuk kembali dan melaporkan hal ini pada asosiasi Hunter. Kemudian, Jinwoo pun masuk sendirian ke dalam sana, dibarengi dengan tertutupnya pintu besar tersebut, dan disambut oleh patung-patung yang pernah hampir membunuh Jinwoo. Tapi, Jinwoo yang sekarang sudah tidak takut menghadapi mereka. Dan Jinwoo menyadari kalau semua patung di sini hanyalah boneka seseorang saja, karena hanya ada satu yang memancarkan energi sihir di ruangan itu. Dan Jinwoo berjalan menuju salah satu patung tersebut, lalu mengatakan kalau dialah musuh sebenarnya. Ternyata patung yang Jinwoo hampiri adalah patung yang memegang sebuah ukiran batu tata cara di ruangan itu. Kemudian panel berpindah pada Yuri Orlov, yang ternyata dia baru tiba di Jepang. Dan para reporter sudah ramai menyambut kedatangan Yuri. Lalu ada yang menanyakan pada Yuri Orlov, bagaimana cara dia untuk menahan gate itu. Yuri mengatakan kalau barriernya akan menyerap mana di sekitar dan memastikan agar Jepang menyiapkan mana kristal yang banyak agar barrier miliknya dapat menahan dungeon itu dengan baik. Yuri mengatakan kalau dia akan menyelamatkan mereka, dan mereka harus mengingat orang yang telah menyelamatkan negara mereka. Lalu panel berpindah lagi pada Gogunhe, yang ternyata sedang menyaksikan Yuri Orlov di TV. Gogunhe berpikir, akankah Yuri Orlov akan berhasil menahan gate tersebut atau tidak? Karena jika dia gagal, hal yang lebih mengerikan akan terjadi. Kemudian Gogunhe menanyakan keberadaan Jinwoo pada Jinchul. Lalu Jinchul mengatakan kalau dia akan memeriksa gate yang akan dimasuki Ajin Guild nanti. Karena Jinchul khawatir akan terjadinya perseteruan antara Ajin Guild dengan guild besar lainnya. Lalu Gogunhe berpikir kalau satu guild baru sudah bisa setara dengan 5 guild besar lainnya. Tentu hal itu sangat menarik perhatian Gogunhe. Kemudian Gogunhe menanyakan apakah Ajin Guild akan melakukan raids. Jinchul menjawab bahwa Ajin Guild akan membiarkan gate di sekitar yang diserahkan pada asosiasi karena mereka akan libur seminggu. Lalu di saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Jinchul mendapatkan telepon dari bawahannya. Bawahannya memberitahu bahwa ada sebuah gate yang muncul di sekolah, yang kemungkinan gate tersebut sangat berbahaya. Karena gate tersebut adalah double dungeon. Selain itu, di dalam gate itu sudah ada Hunter Sung Jinwoo yang memasuki gate tersebut. Kita kembali pada MC ganteng kita. Jinwoo pun disambut oleh monster patung tersebut. Lalu Jinwoo menanyakan, apakah kau yang memanggilku ke sini? Dan apakah kau monster? Lalu patung itu menjawab, sepertinya kau salah pertanyaan. Bukan menanyakan siapa aku. Seharusnya kau menanyakan siapakah dirimu sebenarnya. Lalu dia mengatakan kalau ujian terakhir akan dimulai. Dan dia akan memberitahu semuanya asal Jinwoo dapat bertahan setelah ujian ini selesai. Kemudian Jinwoo memanggil pasukan bayangannya. Tapi patung itu mengatakan kalau skill spesial dibatasi di ujian terakhir ini. Dan ternyata Jinwoo tidak dapat menggunakan pasukan bayangannya. Dan penggunaan shop untuk membeli segala macam potion juga tidak bisa dilakukan. Serta kalau Jinwoo naik level pun pemulihan HP dan mananya juga tidak akan kembali pulih. Karena monster itu ingin menguji kekuatan Jinwoo tanpa bantuan apapun. Jinwoo pun kaget karena harus bertahan tanpa pasukan bayangannya.
dan juga tanpa potion pemulih. Dan ujian pun dimulai. Lalu kesatria patung itu langsung menyerang Jinwoo. Tapi Jinwoo masih bisa menahannya dengan mudah dan langsung menyerang balik patung tersebut. Dan Jinwoo tidak berhenti di situ saja. Jinwoo langsung menyerang kesatria patung lainnya dan bisa menumbangkan beberapa patung di hadapannya. Dan terlihat di sini Jinwoo benar-benar menggunakan kemampuannya sendiri tanpa mengeluarkan skill-skill khusus miliknya. Sebab hal itu membuat Jinwoo cepat kelelahan. Tapi Jinwoo yang sudah bertekad untuk mengalahkan bos patung itu tidak akan berhenti dan akan menghancurkan mereka semua di sini. Sedangkan sang bos patung itu hanya menonton dari kejauhan pertarungan antara Jinwoo dan boneka-bonekanya. Karena bos itu merasa pertarungannya didominasi oleh Jinwoo, akhirnya dia menggerakkan patung yang paling besar di sana. Jinwoo pun kaget melihatnya. Lalu sang bos berkata, saatnya menyembah sang dewa. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwoo ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.